Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam Indah dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi di Islam Indah ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Ibu kenapa nih Bu? Mau nanya-nanya? Iya. Mau nanya apa? Ada. Apa ada? Iya saya juga tahu. Ibu dari mana? Dari kota Pagaralam. Sumatera Dari Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Kota Selatan, Pagaralam. tepuk tangan, tepuk tangan. Bu jangan diledekin. Kalau dari depan sini susah emang ya, Bu ya? Ya Pagaralam kami ya. Iya. Ini lagi grogi. Iya, grogi. Tidak grogi, memang kami bikin lucu. Oh, mau bikin lucu. Alasan. Iya, alasan. Tidak lah. Ibu mau nanya apa? Mau nanya apa? Tanyain namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan dulu ya. Iya. Nah, Perkenalkan. Terima kasih banyak ya. Oh, belum. Belum lah Oh, iya, ya. iya. Belum. Perkenalkan dulu, saya Ibu Radmi dari Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Wah, Oke, tepuk tangan mantap. dulu. Ibu nanti mau nanya apa? Mau nanya apa sama siapa nih nanya? Saya mau sama Mas Padli. Oh iya boleh. Baiklah kalau Iya begitu. duduk ya tolong ya. Iya mau nanya apa Bu? Mas Padli, Iya. pernahkah Mas Padli merasakan Mm-mm. keputusasaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Oh, dalam keluarga? luar biasa. Pertanyaan Ibu bagus banget ya kan. Saya jawab ya Bu, kalau Ibu pernah nggak? Pernah. Pernah. Mungkin setiap kita menjalani kehidupan, menjalani kehidupan rumah tangga pasti ada kendalanya. Bu. Gue iya bener Cuma banget Bu. kita karena kita ada Allah, kita ke situ. Jadi, Oh iya. Ibu solusinya ada kalau dari Ibu nih? Ngadepin hal-hal yang kayak gitu. Dari Ibu apa solusinya? solusinya Ibaratnya apa? ya, dari saya, dari saya tadi ya. Nunggu apa Ibu dari Allah pertolongannya? Oh, dari pertolongan Allah dibukakannya berkat dan Amin. hidayahnya. Amin. Dari hidayah kepada Allah untuk keimanan, untuk menuju surganya Allah amin, dunia amin. akhirat. Panjang nih Bu, tepuk tangan dong buat Ibu. Ibu makasih banyak Bu ya. Iya. Ini ada istilahnya Bu, ibaratnya kita nunggu katanya kun fayakun dari Allah. Dan ini cakep banget nih kita jadi Iya. ilmu. Apa mungkin tema kita pagi hari ini. Iya. Ya, Ibu sini dulu deket-deket dulu Iya, sini Bu. silakan. Ya, karena kita mau ambil tema hari ini yang luar biasa. Temanya adalah aku percaya kun fayakunmu ya Allah. Alhamdulillah. Ini ada video nih buat jamaah di rumah juga ya. Tentang perjuangan ibu menjadi tulang punggung. Ini di tayangannya. Nggak boleh. Iya ini Masya Allah luar biasa ya, namanya hidup itu nggak selalu mulus. Banyak juga orang tua mungkin suami istri, suaminya nggak ada, istrinya harus berjuang sendiri, mengurus anak juga, menjadi tulang punggung anak juga. Mana anak nggak satu lagi. Wah iya anaknya 5 lagi, subhanallah. Masya Allah luar biasa. Nah ini Ustaz Syam nih bagaimana caranya Allah memperlihatkan kun fayakunnya Allah nih kepada para wanita pada saat ya. Yang saat ini mungkin yang bukan cuma hanya berjuang sebagai ibu tapi juga harus menjadi tulang punggung keluarganya. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Maulana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Ketika dipertanyakan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala
menolong daripada para wanita yang bukan hanya berjuang sebagai seorang ibu yang melahirkan, menyusui, membesarkan, tapi dia juga kehilangan sosok yang memberikan nafkah sehingga dia harus mencari nafkah sendiri. Bagaimana Allah menunjukkan kun fayakunnya? Ada sebuah kisah menarik tentang seorang perempuan yang mesti berjuang untuk dirinya dan untuk anaknya karena pada saat itu Allah skenariokan hidupnya tidak bersama dengan tulang punggungnya yaitu suaminya. Siapa dia? Siti Hajar alaihissalam. Yang mana atas perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan di sebuah tanah yang tandus. Tidak ada kehidupan di sana, subhanallah. Lalu ketika ditinggalkan bersama dengan anak balitanya yang bernama Ismail alaihissalam, maka Siti Hajar pun bertanya kepada suaminya, "Apa engkau tega meninggalkan kami di sini?" Suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengindahkan daripada pertanyaannya. Beliau terus berlalu. Ditanya lagi, "Setega itukah engkau meninggalkan kami di sini? Siapa yang memberi kami makan?" Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berlalu, tidak mengindahkan pertanyaannya. Tapi ketika Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Na'am, iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka pada saat itu Siti Hajar langsung percaya dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Idzan la yudayyi'an Allah." Kalau memang itu perintah Allah, maka kami sangat yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Selama itu perintah Allah, maka Allah pun tidak akan pernah meninggalkan kami. Kalau yang bermaksiat saja Allah kasih makan, apalagi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Di luar daripada logika manusia. Berkeliling daripada Siti Hajar alaihissalam bolak-balik dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah sampai 7 kali subhanallah mencari air minum. Tapi ternyata air minum itu datang sendiri di bawah daripada kaki anak kecilnya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu muncullah yang disebut dengan air Zam-Zam. Sampai hari ini enggak habis-habis airnya. Berapa kali daripada jamaah itu ditangkap karena membawa lebih dalam kopernya. Tidak habis-habis air Zam-Zam tersebut sampai hari ini. Disebabkan karena seorang wanita, seorang istri yang harus berjuang mencari nafkah, mencari makan untuk diri dan anaknya. Ditinggalkan oleh suaminya atas perintah Allah. Selama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Maryam alaihissalam. Dia sendirian menghadapi cercaan daripada orang lain. Cuma taat aja ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih rizki. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah yang berkehendak, maka kun, jadilah, fayakun, maka pasti akan terjadi tanpa kekhawatiran sedikit pun. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Syah. Sama-sama. Makasih banyak Ustadz Syah, jazakallah khair ilmunya. Jamaah. Sekarang kita mau tanya, sekarang mungkin banyak yang di rumah lagi terlilit hutang ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya nih kita gimana caranya untuk segera diberi keajaiban melalui yang tadi Ustadz Syah bilang juga, kun fayakun ya, untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Coba kita panggil guru kita Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Iya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Baik buat semuanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Siapa yang punya utang, tenang. Ada solusi. Tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa tujuan penciptaan. Dan tidak mungkin ada masalah, pasti ada solusinya. Karena kita punya Allah. Tahu nggak? Barang siapa yang punya utang, lunasin. Itu solusinya. Gimana caranya? Ada 5. Kalau mau lunas utangnya, lakukan 5 hal. Yang pertama, kerjanya makin keras. Kalau kerja biasa, mungkin masih bisa ada utang. Berarti kerja biasamu itu ada utang. Berarti tambah keras. Kerja keras dan jujur. Ulangi. Kerja keras dan jujur. Itu yang paling penting. Yang kedua, jamaah. Yang kita lakukan adalah kelola keuangan. Berarti kalau kita punya utang, berarti kita punya masalah tentang keuangan. Pengaturannya 30, 30, 30, 10. Ulangi. 30, 30, 30, 10.
30 biaya harian, 30 biaya bulanan, 30 simpanan. Dan 10-nya adalah sedekah. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah, mohon maaf, datangi orang yang kita berutang untuk apa? Negosiasi. Negosiasi. Gimana caranya? Kemudian yang kedua, kepada orang yang kita berutang, usahakan jual aset sama dia. Ya, bisa. Apa yang bisa daripada aku berutang? Benar. Dan yang berikutnya, jangan ada riba. Nauzubillah. Mohon maaf, yang pertama tadi apa? Apa? Kerja keras. Pasti harus. Yang kedua, kelola keuangan. Datangi pemilik uang, utang uang itu. Karena kita tidak boleh lari darinya. Karena jangan sampai kalau kita menghindari makin susah bayar utang. Bener banget. Yang keempat, usahakan perbanyak doa. Masya Allah. Dan terakhir, dekatkan diri kepada Allah lewat istighfar, lewat sedekah, lewat tawakal. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Ingat ya Bu ya, utang itu dibawa mati. Ya, nauzubillah summa nauzubillah, jadi dilunasin sebelum kita meninggal dunia. Amin. Nah ini sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangannya tentang sebar tanah di sekitar usaha orang. Maksudnya apa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Nauzubillah summa nauzubillah, zaman sekarang masih ada yang kayak gitu. Masih, jawabannya itu kita lihat tadi sama-sama, itu kan pakai CCTV dipantau ya. Dia jadi ngelemparin tanah-tanah itu di usaha orang. Maksudnya mungkin buat usahanya orang itu biar nggak rame. Itu tanah apa garam? Nggak tahu tanah kayaknya itu, nauzubillah summa nauzubillah. Tapi bagaimana Bib nih, setiap orang yang namanya manusia ini mengharapkan kun fayakunnya Allah ya. Mungkin ada orang yang iri, ingin menghancurkan hidupnya kita, menghancurkan usaha kita. Bagaimana Allah membantu melindungi orang-orang yang memiliki usaha atau bisnis dari orang-orang yang jahat ya, atau yang zolim. Mau dijawab penjelasannya Bib? Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya, Khair Mas Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketika dua orang pedagang yang berjalan menuju tempat dagangannya dan dia berusaha menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia sampai di tempat tersebut, dia menjelaskannya dengan cara yang baik. Dia jujur di dalam pekerjaannya ataupun dagangnya, maka niscaya ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan yang Allah Ta'ala berikan di dalamnya. Ketika pedagang itu pedagang yang jujur, selamat dia. Ketika pedagang itu pedagang yang baik, Allah selamatkan. Allah jaga dia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi manusia. Dengan apa? Dengan keridhaan Allah, karena menjalankan daripada perintahnya Rasulullah dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pedagang yang jujur. Ketika dia menjadi pedagang yang tidak baik, celaka dia, hancur dia. Nah, bagaimana ketika ada seseorang yang mengganggunya, ada seseorang yang berusaha untuk menzoliminya, maka orang tersebut berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, selalu minta kepada Allah. Dan bagus lagi, dia menggunakan Al-Fatihah, Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan berharap agar perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jelas manusia ada yang menjaganya, yakni malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaganya dari belakang, dari depannya, dari atasnya. Karena apa? Dia menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat. Oh iya, Masya Allah, luar biasa. Makasih banyak Habib ya. Tepuk tangan buat Habib Usman. Jadi segala sesuatunya itu, kalau misalnya kita punya masalah, ingat kita punya Allah. Kita kembalikan masalahnya sama Allah. Mudah-mudahan Allah kasih solusi buat kita. Masya Allah. Ada ibu, kenapa ibu? Ada apa bu? Sebentar. Hah? Kenapa bu? Sini bu, sini bu, sini bu. Ibu apa itu? Dari Pagar Alam. Oh, Masya Allah, ibu boleh oleh. Aduh, ya aduh Allah. jangan
jangan Ya repot-repot. Allah yang Bu. ngambil siapa yang dikasih Ibu, siapa? Kenapa sih repot-repot? Oh, rame dah. Ibu makasih banyak ya Bu ya. Ya Allah Ibu Bu. kalau datang sini nggak usah bawa oleh-oleh, biasa aja. Ya Allah, yang dikasihkan saya Bapak yang nerima. Kan Ya udah nggak kasihan. apa-apa, nanti kita lanjut lagi buat di rumah. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Aku percaya, kun fayakunmu, ya Allah. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Allah di unboxing.